Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih dapat melaksanakan ketaatan demi ketaatan sampai pada hari ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan termasuk kita umatnya yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dalam acara Masda atau akronim dari mengaji bersama stakeholder daerah yang alhamdulillah pada edisi hari ini kita sudah memasuki edisi yang ke-12 ya. Dan insya Allah kita akan tetap istiqomah selanjutnya dalam menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan ini setiap bulannya insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya kami hendak menyapa terlebih dahulu para undangan yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri acara ini, yaitu melalui media Zoom ini, yang kami hormati para kepala daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili, yang kami hormati para pimpinan DPRD di wilayah Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili, dan juga yang kami hormati para pimpinan instansi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, para undangan, Bapak Ibu semua yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini kegiatan Masda kita telah dibersamai oleh ini sangat spesial sekali oleh Al-Ustaz Bastoh Abdul Khaliq Hafizallahu Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Bastoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kegiatan pada Masda pada hari ini kita mengangkat tema tentang fikih kurban. Nah, tema ini tentu sangat relevan ya, di mana kita sebentar lagi akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana banyak sekali amalan-amalan soleh yang dapat kita laksanakan pada bulan yang mulia ini. Dan salah satunya itu yaitu ibadah kurban bagi kita yang tidak berhaji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai persiapan pada hari ini, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Farizal Nur selaku Kepala Sekretariat Perwakilan. Kepada Bapak Farizal Nur, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Mawar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian yang sudah hadir, saya hormati para kepala daerah yang mewakili, para pimpinan PRD atau yang mewakili. Saya hormati juga kolega kami yang selalu istiqomah bersama kami untuk menyelenggarakan Masda, Kepala BI Utara atau yang mewakili, ini Pak Dodi yang sudah hadir. Terima kasih Pak dari jajarannya. Saya hormati juga para kepala instansi pada vertikal yang juga sudah hadir, dan juga para pimpinan atau yang mewakili di para unsur perbankan di Kaltara. Pertama-tama kami bersyukur bahwa Masda sudah memasuki edisi yang ke-12. Insya Allah kita istiqomah dan kita juga di sini memang misinya tidak muluk. Kita di sini berharap bisa belajar bersama, meningkatkan keimanan, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, dan harapan kami yang disampaikan oleh pimpinan kami Pak Fadila, berharap Masda kali ini dapat lebih
mempererat komunikasi kita. Jadi sekaligus Bapak Ibu yang hadir di sini yang mewakili instansi masing-masing, kami juga kemarin sudah berkoordinasi dengan Bank Indonesia Kaltara, membuka kesempatan juga bagi Bapak Ibu yang tertarik atau yang berminat menjadi host di untuk penyelenggaraan Masda edisi berikutnya. Jadi kita juga tidak menutup bahwa Masda ini hanya BI dan BPK, tapi kita juga pengen mengajak supaya tetap istiqomah, supaya saling menguatkan. Saya pikir kami pikir Masda ini dapat diselenggarakan oleh siapa saja yang memang memiliki semangat yang sama, yaitu semangat untuk belajar atau mengaji bersama. Di momen kali ini terkait dengan kurban yang insya Allah akan kita rayakan bersama bulan depan, ya. Sehingga di sini kita mengambil tema terkait fikih kurban. Harapan kami Pak Ustadz yang hadir, kami di sini bisa dapat mengambil ilmu, kita belajar bersama, dan mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa interaksi dengan Ustadz yang sudah hadir belajar bersama kita. Mungkin itu Bapak Ibu tidak berpanjang lebar. Sekali lagi terima kasih kehadirannya, dan terima kasih juga Pak Ustadz yang sudah berkenan menyempatkan waktu untuk menyapa kami yang ada di Kalimantan Utara. Mungkin itu saja. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Bapak Fahrizal Nur atas sambutannya sekaligus yang telah membuka kegiatan Masda pada sore hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin tanpa perlu panjang lebar lagi, marilah kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bastoh Abdul Khalid Hafizahullah Ta'ala. Kami ingatkan bahwa penyampaian tausiah ini insya Allah akan dilaksanakan selama kurang lebih 20-30 menit, dan selanjutnya akan dilaksanakan sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand atau dapat menulisnya di dalam kolom chat. Insya Allah akan kami bacakan semua apabila waktu mencukupi. Kepada Ustadz Bastoh Abdul Khalid, tafadhal mashkurun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana di sore ini Allah kembali mengumpulkan kita semua di sebuah tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pada depan ya. Dan di sini saya ada PDF ya. Saya akan coba buka dulu. Ya. Ini PDF ini disusun oleh Buya Yahya ya.
Jadi insya Allah kita akan sampaikan, dan karena isinya cukup panjang dan PDF ini cukup lengkap, jadi mungkin ada beberapa hal yang kita bahas cukup singkat saja, tidak panjang lebar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kurban itu adalah, atau fikih kurban dalam bahasa kita, sebenarnya kalau dalam pembahasan fikih itu bukan disebut kurban. Dari kata udhiyah. Dari kata udhiyah, atau misalkan dalam kitab fikih disebut babul udhiyah. Bab tentang kurban. Kurban itu bisa dikatakan adalah memang bahasa lain, tapi maknanya jauh lebih luas. Maknanya lebih luas. Dari kata udhiyah. Udhiyah itu maknanya adalah dari kata duha. Dari kata duha yang artinya terbitnya matahari, dan duha yang memang sering kita sebut. Apa disebut duha? Karena memang waktu penyembelihan itu rata-rata di waktu duha. Itu makna dari duha. Kemudian kapan disembelihnya? Kapan disembelihnya? Yaitu adalah ketika hari tasyrik. Dari tanggal 10, 11, 12, dan 13. Bagaimana hukum? Nah, sekarang kita membahas tentang hukum dari berkurban. Sebenarnya kalau kita bicara tentang hukum, maka dalam mazhab Syafi'i, hukum dari berkurban itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Kenapa kita katakan sunnah muakkadah? Karena ada hadis-hadis yang sifatnya ada memberikan keluasan dari Rasulullah SAW. Ada juga di mana hadis itu memberikan sebuah tekanan bagi orang yang tidak berkurban, dan ancaman dari Rasulullah SAW tidak berkurban. Salah satu hadisnya adalah di mana Rasulullah SAW memberikan ancaman, man lahu sa'ah, barang siapa memiliki keluasan dalam rizkinya, artinya dia memiliki rizki lebih, walam yudahi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, atau fala yaqrabanna masjidana, maka jangan sekali-kali, kata Rasulullah SAW, mendekati masjid kami, mendekati masjid Nabawi. Artinya Rasulullah SAW seolah-olah mengharamkan bagi orang yang mampu berkurban, kemudian dia tidak berkurban. Akan tetapi sifatnya adalah sunnah muakkadah. Dalam mazhab Syafi'i, kapan sunnahnya? Yaitu adalah yang dianjurkan setiap tahun sekali. Dianjurkan, sunnah muakkadahnya adalah dilakukan apa? Setahun sekali. Di sini maknanya apa? Pertama adalah sunnah itu dibagi jadi dua. Di situ bisa dilihat sunnah ainiyah, di mana apa? Setiap individu dia yang mampu, maka dia harus menjalankannya. Terus kemudian disebut sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Sunnah kifayah itu kalau misalkan dalam satu keluarga itu cukup diwakilkan oleh yang disebut rasyid, yang paling mampu untuk kemudian dia berkurban dengan 1 ekor kambing minimal, ya, dan kemudian diniatkan dia berkurban untuk dirinya dan keluarganya. Ini adalah hukum berkurban. Maka di sini dijelaskan kata rasyid, ya. Walaupun mungkin dalam mazhab Abu Hanifah, itu Pak, pendapat kedua dalam mazhab Abu Hanifah, di mana beliau mewajibkan kepada siapapun yang mampu. Wajib dalam Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah mewajibkan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa? Sunnah yang hampir mendekati kewajiban. Bagi siapapun orang yang kaya. Artinya sunnah muakkadah itu apa? Wajib bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu maka tidak wajib. Itu adalah makna di sunnah muakkadah. Kita lanjutkan. Kurban menjadi wajib.
Kapan kurban menjadi wajib dalam mazhab Syafi'i? Maka di sini yang pertama adalah ini menjadi wajib setiap orang. Pertama, atau dia bernazar. Contoh, dia mengatakan, nanti saya diterima orang ibu jika nanti misalkan anak saya sembuh, saya bernazar untuk berkurban tahun ini. Maka baginya wajib untuk berkurban. Yang kedua, misalkan ya, dia punya uang atau misalkan dia punya kambing ya, dan kemudian ngomongnya, aku pastikan uang ini untuk kurban, atau aku jadikan kambing ini untuk kambing, otomatis maka ucapan orang tersebut akan menjadikan dia wajib berkurban. Dia wajib berkurban. Baik, kita lanjutkan. Kemudian hukum bergabung dalam satu kurban. Nah, hukum bergabung di sini adalah kolektif ya, maksudnya adalah hukum bagaimana kolektif. Nah, kita ketahui bahwasanya ada hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalkan an Jabir bin Abdullah, itu hadis dari Jabir bin Abdullah yang mengatakan naharna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam amal Hudaybiyah. Kami menyembelih kurban bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah itu adalah tepatnya 8 Hijriah ya, yaitu 7 orang dan 1 sapi untuk 7 orang. Dalam riwayat lain 1 unta badanah itu boleh untuk 10 orang. Kalau dia berkurban, misalkan berkurban unta. Kemudian di sini bahwasanya kolektif itu hanya bisa dilakukan adalah untuk sapi dan unta. Atau misalkan di Indonesia ada tambahan kerbau ya. Kolektif. Kenapa? Dan maksimal. Maksimal adalah 7. Maksimal adalah 7. Sedangkan untuk kambing, kolektif maksimal adalah 1. Hanya 1 saja. Nah, satu kambing untuk kolektif banyak orang. 1 kambing itu banyak orang. 1 kambing hanya untuk maksimal 1 orang. Jika ada orang bergabung 2 atau 3, akan tetapi menyembelihnya adalah 1 kambing, maka hukumnya tidak sah. Kurban tersebut tidak sah. Sangat berbeda dengan jika sebuah keluarga terdiri misalkan dari 10 orang dengan rincian 2 suami istri dan 8 anak. Kemudian hanya memiliki 1 kambing. Sehingga kemudian mereka hanya berkurban 1 kambing. Itu apa? Yang paling memenuhi syarat berkurban. Syarat berkurban nanti akan kita sebutkan. Maka apa? Maka kemudian apa? Secara otomatis dengan niat yang tadi. Dengan niat yang tadi. Ya, dengan niat bahwasanya seperti ini, maka apa? Kita sebutkan ya, saya berkurban atas nama saya dan atas nama keluarga saya. Misalkan disebutkan seperti itu, maka secara tidak langsung yang lain akan ikut, akan mendapatkan pahala dari kurban. Itu maknanya adalah sunnah kifayah dalam berkurban. Sunnah kifayah ini seperti ini. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang waktu menyembelih kurban. Waktu menyembelih kurban setelah terbitnya matahari di selesai hari raya Idul Bahringan. Maka orang sudah diperbolehkan kurbannya misalkan dia tidak sholat karena ada udzur. Dia ingin memperkirakan saja. Jadi memperkirakan kapan waktu sholat, kapan 2 khutbah itu, kemudian dia langsung itu dia sah berkurban. Kapan terakhirnya? Terakhirnya adalah tanggal 13 Dzulhijjah. Artinya kita boleh menyembelih kurban itu 4 hari. Dari tanggal 10, 11,
12, dan 13. Jadi berkurban itu tidak harus kemudian, misal ya, di beberapa masjid, misalkan ada beberapa masjid di tempat kebutuhan kurban sangat banyak sekali. Jadi yang berkurban, misalkan masjid tertentu kadang-kadang satu hari tidak cukup. Misalkan berbenturan dengan hari Jumat. Karena hari raya Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat. Maka beberapa masjid biasanya mereka kemudian menyembelihnya pada hari kedua. Dan itu diperbolehkan. Kenapa? Karena memang waktu menyembelih kurban itu adalah selama 4 hari. Itu sudah setahun. Ini bagian kawan yang misalkan dia berkurban tetapi dananya, jadi dia mungkin memilih pada hari terakhir pas waktu apa? Dia sudah murah. Sudah maka membeli pada tanggal 13. Bagaimana dengan seseorang yang menyembelih di rumahnya atau setelah hari ke-14? Maka apa? Maka itu disebut daging kurban, tapi adalah orang yang berkurban itu akan menjadi sodakoh bagi dia. Nah, berarti apa? Sodakoh. Tidak sah kurbannya dan jadi baik. Syarat orang yang berkurban pertama adalah seorang muslim atau muslimah. Yang kedua sudah balik. Yang kedua sudah. Jadi biasanya ada beberapa misalkan dia kurban sapi karena disebutkan 7 nama, semua anaknya didata. Bahkan anak yang belum balik pun didata. Padahal secara hukum syar'i seseorang yang belum balik itu belum sah kurbannya. Belum sah kurbannya. Itu syarat yang kedua. Syarat ketiga adalah berakal, artinya dia tidak gila. Kemudian yang keempat, dia merdeka, dia bukan budak. Yang kelima adalah mampu. Mampu, katakan dikatakan mampu itu bagaimana? Jadi gini, seseorang dikatakan mampu itu jika misalkan dia hari raya tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian 13 dan tanggal 13 Dzulhijjah, dia mampu keluarganya, pakaian dan kemudian ada kelebihan di hari itu. Misalkan nanti tanggal berapa Pak? Tanggal 9 dari 9 punya uang sisa di ATM-nya misalkan atau di lebih dari 3 juta, maka dikatakan orang yang mampu. Kemudian syarat yang kedua adalah rasyid. Apa itu rasyid? Syar'i, seseorang yang di atasnya di atas balik. Rusda, dikatakan rusda itu adalah dia balik. Jadi dia bisa hitung-hitungan, kira-kira bisa membedakan ya untung rugi. Bisa, kalau sekarang bisa uang, mana uang 100.000, mana uang 50.000, itu disebut adalah rasyid atau rusda. Nah, sekarang macam-macam binatang yang boleh dijadikan kurban. Yang pertama adalah unta dengan perkiraan umurnya 5-6 tahun. Kemudian yang kedua adalah sapi atau kerbau, diperkirakan umurnya 2 tahun. Kambing atau domba dan jenisnya diperkirakan umurnya 1 tahun. Dan sangat dianjurkan, disunnahkan kalau berkurban dengan binatang yang paling gemuk ya, yang paling sehat dengan warna apapun dan jenis kelamin apapun. Nah, sifat-sifat binatang yang tidak boleh kurban. Kenapa? Jika syarat-syarat pada binatang kurban secara tidak langsung maka kurbannya tidak sah. Pertama, bermata telah
atau buta. Itu pertama. Jadi kalau Bapak misalkan ya, atau misalkan kurbannya akan jatuh ya, kecelakaan, waktunya kurban, kemudian jadi buta, maka otomatis apa? Tidak sah dikurbankan. Dua, pincang. Misalkan ya sama ketika di hari itu, atau misalkan mau dikurban, kita tiba-tiba jatuh, maka menjadi pincang, maka tidak sah. Yang amat sangat kurus, karena yang keempat karena berpenyakit. Ini hadisnya ya. Sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, arba'un la tajuzu fid duhaya. Ada 4 jenis cacat yang tidak diperbolehkan pada hewan kurban. Artinya tidak sah kurban seseorang jika memiliki 4 cacat ini. Itu adalah ciri-ciri tadi. Cacat. Boleh tidak? Sering ada pertanyaan, boleh tidak? Misalkan kambing atau sapi, boleh dan sah. Kemudian yang kedua, dan kurban dengan binatang kurban dengan warna apapun. Nah, kemudian yang kedua apa? Jika berkurban dengan binatang dengan kekurangan tersebut, dengan cacat-cacat tadi, maka kurban secara tidak langsung menjadi sedekah biasa yang diterima oleh Allah, tetapi tidak menjadi daging kurban. Tidak menjadi daging kurban. Nah, ini adalah sunnah-sunnah. Pertama, hendaknya mulai awal bulan Dzulhijjah, kalau berapa hari lagi? Tanggal 29. Ya, 1 hari lagi ya. Berarti mungkin hari Kamis ya, bisa jadi hari Kamis adalah 1 Dzulhijjah. Di sini apa? Disunnahkan agar tidak memotong atau mencabut rambut atau kuku. Kenapa? Itu hadisnya. Hikmahnya kenapa sih? Jadi, kenapa sih kemudian kuku kita, semua rambut-rambut harus tumbuh? Salah satu hikmahnya adalah dia sedang berkorban demi Allah Subhanahu wa taala. Dia menunjukkan keimanannya kepada Allah. Dia menunjukkan bahwasanya keimanan itu butuh bukti. Dia buktikan melalui hatinya, yaitu dia beriman kepada Allah. Dibuktikan dengan lisan dia, dengan ucapan la ilaha illallah. Dibuktikan dengan sebuah amalan, yaitu dengan sholat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak cukup. Allah ingin bukti dalam bentuk harta. Maka kurban adalah salah satu bentuk bukti keimanan melalui harta. Maka apa? Kita ingin bersaksi. Seluruh anggota tubuh kita ingin bersaksi. Seluruh rambut kita ingin bersaksi. Kuku kita ingin bersaksi bahwasanya kita telah berkurban karena Allah Subhanahu wa taala, dan kelak seluruh anggota tadi akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah berkurban. Itu yang pertama. Yang kedua, jika bisa menyembelih sendiri bagi yang mampu. Ada catatannya, bagi yang mampu. Jadi misalkan ya Bapak Ibu, Bapak-bapak di sini sebagai panitia kurban, jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Kenapa? Kadang banyak ya dari pekurban itu dia sebenarnya dia tidak mampu. Karena orang yang menyembelih dia butuh psikologis. Ketika dia tidak berani, dan kemudian banyak syarat-syaratnya ya. Pisau yang tajam. Banyak sekali terjadi ketika seseorang menyembelih, bukannya malah menyembelih, tetapi malah apa? Menyakiti dari hewan kurban tersebut. Karena nggak mati-mati. Kemudian ketiga, dalam keadaan bersuci. Yang keempat, sunnahnya ya, kita berbicara sunnahnya menghadap kiblat. Yang kelima, kembali pisau, mempertajam kembali pisau. Jadi pisaunya benar-benar tajam, harus tajam. Kemudian Muhammad
wa sahbihi wasallam. Allahumma hadaka walak. Kemudian terakhir, Allahumma minni. Ya Allah, terimalah kurban dariku ini. Kalau misalkan ya ada perwakilan, misalkan minta kepada jagal, maka dikatakan Allahumma taqabbal min siapa. Kemudian 8, salah satu sunnah adalah mempercepat cara penyembelihan agar semakin banyak doakannya. 10, untuk kurban yang sunnah, bukan nadar ya, yang bukan yang wajib, disunnahkan bagian untuk dia daging kurban pun hanya sedikit. Jadi bapak-bapak semuanya, banyak orang kadang-kadang masa daging kurban itu orang miskin. Jadi semuanya dibagikan, dia nggak mau. Ini salah juga. Kurban itu adalah daging yang berkah. Penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena kurban itu adalah cara bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama mengatakan bahwa salah satu hikmah daging kurban itu adalah melembutkan hati. Mampu melembutkan hati. Jadi sebisa mungkin makan. Walaupun sedikit. Sebisa mungkin dia makan daging kurban yang dia sembelih atau misalkan sembelihan. Kalau enggak daging orang ya. Daging orang lain yang artinya adalah daging dari kurban itu. Disunnahkan tetap makan walaupun sedikit. Kita lanjutkan. Ya ini ya. Daging kurban apapun dalam pembagiannya asalkan untuk fakir miskin. Boleh sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk fakir miskin. Tetapi ini bukan patokan. Pembagian seperti ini tidak harus semakin banyak yang dikeluarkan untuk miskin, maka pahalanya semakin besar. Baik. Ini nanti bagi panitia kurban ya. Hukum menjual daging dan kulit binatang kurban. Ini menjual daging kurban haram sebelum dibagi. Adapun misalkan ya, kita bagi kepada fakir miskin ya. Kemudian fakir miskin ini karena banyak sebagian dijual. Itu baru boleh. Itu baru boleh. Kemudian hukum menjadikan kulit, kaki, dan kepala kambing sebagai upah yang menyembelih. Jumhur mengatakan bahwa karena kambing kurban itu memang kambing yang sudah diniatkan untuk Allah, sudah diniatkan untuk Allah, maka tidak diperkenankan bagian dari binatang tersebut untuk dijadikan upah. Untuk jadikan upah. Jadi nggak boleh. Karena apa? Itu sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalilnya nanti akan saya share ya, tentang dalil-dalil dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang bahwasanya larangan-larangan untuk apa? Menjual kulit atau menjadikan kulit itu sebagai upah. Nanti akan saya share. Kemudian mana yang didahulukan misalkan seseorang antara kurban atau akikah? Dalam mazhab Syafi'i tidak ada perbedaan pendapat dalam kesunahannya. Bahkan ada yang mengatakan kurban wajib. Jadi yang didahulukan pertama adalah kurban. Kenapa? Waktu kurban hanya terbatas 4 hari. Sedangkan waktu akikah dalam mazhab Syafi'i terbentang dari lahir sampai anak tersebut dewasa. Nah, itu tadi ya. Sedikit kajian kita tentang kurban. Mungkin akan saya tambahkan ya. Atau ada pertanyaan? Bapak yang ingin bertanya, dipersilakan sebelum Ustadz melanjutkan kembali ini. Ada yang bertanya itu? Dari Bapak Aditya Putra, BPK. Izin Pak Ustadz mau tanya apakah ada ketentuan
atau kewajiban bagi orang yang menyembelih kurban? Dan bagaimana jika kalau orang yang menyembelih itu tidak sholat Idul Adha? Oh iya. Apakah ada syarat-syarat tertentu bagi yang menyembelih kurban? Yang menyembelih ya. Bagi yang menyembelih, tentu syarat pertama adalah muslim. Syarat pertama adalah muslim. Misalkan ya, yang menyembelih itu di tempat tertentu seperti di perkotaan biasanya mereka menyewa jagal, ya kan? Nah, tidak semua jagal itu adalah orang muslim yang soleh misalkan yang soleh. Maka sebaiknya yang memotong atau yang menyembelih itu adalah seseorang yang memang kita tahu kesolehannya. Karena salah satu makna dari itu adalah orang yang memang bisa dikatakan adalah orang yang soleh. Orang yang soleh. Tetapi apakah sah? Sah, karena memang syaratnya itu adalah muslim, kemudian dia balik. Dia muslim, kemudian dia balik. Kenapa? Karena ketika menyembelih itu adalah yang penting dia mengucapkan bismillah dan tadi ya bal minni, ucapan itu, hada min fulan, segala macam itu dia memang bisa mengucapkan itu, maka sah. Tetap sah walaupun walaupun misalkan dia tidak sholat ya. Tidak sholat di sini adalah sholat 5 waktu misalkan. Kenapa? Dia masuk orang yang fasik. Akan tapi yang lebih utama adalah orang yang kita ketahui kesolehannya. Orang kita tahu kesolehannya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi pertanyaan yang kedua ini dari Bapak Deswin BPK. Izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, Ustaz, mengawetkan daging kurban untuk menjadi kornet dan sebagainya. Varian daging yang lain untuk dimakan di kemudian hari. Sedangkan saya pernah membaca dari Salamah bin Al-Waq radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa di antara kamu menyembelih kurban, maka janganlah ada daging kurban yang masih tersisa dalam rumahnya setelah hari ketiga. Terima kasih Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz? Iya. Jadi hadis tentang menyimpan daging kurban itu adalah di awal-awal Islam. Jadi menyimpan daging itu di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam. Jadi ketika di awal-awal para sahabat itu memang ada larangan seperti itu. Kenapa? Pertama waktu itu adalah takut basinya, takut terbuang sia-sia, makanya harus dihabiskan. Nah, kemudian pada hadis yang kita baca tadi ada kata-kata iddakhir. Kata iddakhiru waddakhir itu adalah simpanlah. Secara bahasa artinya adalah simpanlah. Jadi secara hukum itu diperbolehkan. Secara hukum diperbolehkan. Syaratnya apa? Yang penting ketika penyembelihan memang di waktu-waktu yang memang disyariatkan untuk menyembelih, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 13. Kemudian setelah itu dibagikan, misalkan Pak di daerah Timur Tengah, kurban itu sangat luar biasa besar dan sangat banyak sekali. Jadi kalau dihabiskan waktu itu nggak mungkin selesai, maka kemudian banyak yayasan-yayasan di Timur Tengah itu kemudian mereka membuat dalam bentuk sarden, kemudian dikirim-kirim. Bahkan pernah saya makan daging kurban itu dalam bentuk sarden, semacam sarden itu pernah. Jadi kalau secara hukum itu adalah hukum itu di awal Islam. Kemudian setelah itu ada hadis waddakhiru. Maka Rasulullah memerintahkan waddakhir itu dan simpanlah. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz, mungkin pertanyaan lagi. Ini banyak yang bertanya Ustaz, sebelum kita lanjutkan lagi. Dari Bapak Amar dari Kementerian Agama Tarakan, bagaimana hukumnya orang yang berkurban dengan kuda atau dengan kerbau? Demikian Ustaz. Oh ya. Bagaimana hukum dengan ini ya. Jadi di sini dikatakan kurban itu adalah kalau dalam ayat-ayatnya itu Pak adalah dari misalkan di surat Al-Hajj walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum bahimatil an'am. Bahimatil an'am maknanya adalah binatang ternak. Binatang ternak.
Kemudian tafsir dari ayat ini, Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat 34 ya. Al-Imam Nawawi menafsirkan syarat sah kurban itu adalah berasal dari hewan ternak, unta, sapi, dan kambing. Unta, sapi, dan kambing. Dan kemudian dan berbagai jenis unta maupun berbagai jenis sapi. Misalkan kerba itu masih dikatakan jenis sapi. Masih jenis dari sapi. Sedangkan domba atau kambing itu ada misalkan dalam bahasa Arab ada disebut ma'is. Ada disebut ghanam. Ada kabsh. Kalau bahasa kita itu mungkin ada kambing dengan macamnya ya, dengan macam-macam kambing itu diperbolehkan. Sedangkan hewan yang ternak misalkan Imam Nawawi mengatakan ya Pak dalam Al-Majmu' itu dari rusa, keledai tidak sah. Tidak dikatakan tidak sah, dikatakan akan ada pelatihan di kalangan para ulama tentang ini. Bahkan dikatakan juga seandainya ada perkawinan antara rusa dengan kambing, misalkan perkawinan yang misalkan peranakannya nanti adalah kambing, itu pun dikatakan oleh para ulama tidak. Jadi kalau tadi pertanyaan adalah kuda, dikatakan ini termasuk yang tidak sah. Allahu a'lam bishawab. Betul. Ini dari Bapak Dodi Hermawan dari BI. Izin bertanya Ustadz, apakah diperbolehkan panitia kurban mengambil sebagian daging sebelum dibagikan untuk dimasak dan dimakan bersama oleh panitia? Jadi perlu diketahui bahwasanya orang tadi seperti saya katakan bahwasanya itu tidak seperti zakat, tidak seperti zakat. Maksudnya adalah daging yang penuh dengan keberkahan. Di mana Rasulullah SAW mengibaratkan itu hartanya memang harta kotor, Sedangkan daging penuh berkah seperti tadi, seseorang berkurban karena rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah daging yang memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semuanya adalah penuh dengan keberkahan. Jadi sebaiknya yang merasakan itu tidak hanya fakir miskin. Misalnya ya, di masjid itu, di samping-samping masjid itu orang misalkan tetap saja mereka dibagi. Apalagi orang misalkan kalau dalam panitia kurban, maka mereka pun jauh lebih berhak. Mereka berhak mengambil sebatas memang untuk di dalam kepanitiaan itu sangat diperbolehkan. Sangat diambil satu kambing ya, atau dua kambing untuk panitia, kemudian dimakan bareng-bareng. Cara ini diperbolehkan. Ya. Dan bagaimana berkorban untuk anak yang belum balik? Ingin berkorban untuk anak yang belum balik. Nah, bagaimana dengan seseorang berkorban atas nama anak yang belum balik ya? Betul. Oleh Allah SWT menjadi sodakoh, Pak. Hitungannya menjadi sodakoh. Karena syarat dari seseorang dikatakan mudhahi adalah orang yang berkorban, syaratnya adalah muslim, kedua adalah balik. Jadi seseorang misalkan dia tersebut yang masih bayi atau belum balik ya, usia 7 tahun, misalkan usia 10 tahun, 10 tahun belum ini ya, mimpi basah, atau kalau perempuan belum haid, maka terhitungnya bukan kurban. Tetapi apa? Jadi dagingnya adalah daging sodakoh. Seperti itu. Masih ada 10 menit. Saya bisa melanjutkan materi yang tadi terpotong. Baik, saya mungkin akan ya, tentang kurban ini yang banyak terjadi di perkotaan ya. Pertama adalah tentang masalah di sekolah-sekolah Islam. Bali misalnya anak-anak maupun SMP maupun
mengumpulkan uang, ya, mendapatkan satu kambing. Ya. Dia dapat satu kambing dan kemudian dia ya misalkan sebuah perusahaan dia mengumpulkan uang dan menjadi satu sapi, ya kan, itu banyak misalkan perusahaan. Bagaimana hukumnya? Di sini kalau misalnya mengumpulkan itu semuanya, misalkan 20 nama, dapatlah satu kambing, atau dari 30 nama seperti seseorang berkurban itu ada batas maksimalnya dalam hitungan kolektif, ya. Kalau kambing itu satu, maksimal 1. Kalau sapi maksimal 7. Kalau orang berkurban dan dengan di atas itu, maka hitungannya bukan menjadi kurban, apa? Binatang sodakoh. Ibadah kurban itu adalah sifatnya ta'abudi, bukan pakai logika, bukan pakai logika. Jadi seperti itu. Pertanyaan. Nah, Ustaz, lanjut ada yang bertanya lagi ini dari Ibu, ini mungkinnya Ibu Ayu Ningtyas dari BI. Izin Pak Ustadz, mau tanya apakah bisa kurban untuk orang yang sudah meninggal? Ya, apakah bisa berkurban? Jadi kita mengambil pendapat mazhab Syafi'i, Pak, ya. Jadi dalam pendapat yang mazhab yang masyarakat Indonesia, ya, dikatakan bahwasanya Minhajul Imam Syafi'i mengatakan ya ta'anil ghair bi ghairi idzni wala biha. Seseorang mayit yang sudah meninggal itu katakan sah menurut ulama. Menurut seluruh ulama, jika dia memang berwasiat sebelum meninggal. Dia berwasiat nanti berkurban. Ternyata dia meninggal, belum sempat berkurban, meninggal. Kan di sini atau ahli warisnya dia atas nama meninggal tadi. Atau misalkan dia keluarganya, tolong ya, meninggal, tolong berkurban atas nama saya. Nah, kalau itu tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Akan tetapi jika misalkan tidak ada wasiat dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dalam katakan tidak sah. Tidak sah. Apa? Satu orang berkurban itu statusnya diwakilkan, Pak, kan kepada ahli warisnya. Salah satu syaratnya seseorang berkurban diwakilkan itu berdasarkan izinnya. Ini dari perkurban. Misal ya, saya mau berkurban, tetapi saya kurban timur, saya posisi bangsa. Saya boleh berkurban di sana atas wakil dengan syarat saya mengizinkan memang yang di Malang berkurban. Jadi seperti itu. Jadi Imam Nawawi mengatakan seseorang yang meninggal itu dia belum sempat memberikan izin. Belum sempat memberikan izin, maka dikatakan tidak sah. Dan ini adalah pendapat resmi mazhab Syafi'i. Pendapat kebanyakan para ulama dalam mazhab Syafi'i. Walaupun misalkan ada sebagian dari pendapat mazhab Syafi'i seperti Abul Hasan Al-Abbadi mengambil pendapat boleh. Boleh dengan alasan apa? Karena berkurban itu adalah salah satu jenis sedekah. Ini alasan ya yang mengambil pendapat boleh berkurban terhadap orang yang meninggal. Salah satu jenis sedekah. Sedekah terhadap seseorang yang sudah meninggal itu sah dalam Islam. Misal saya punya uang, ya. Kemudian saya ingat saya yang sudah meninggal. Tiba-tiba saya sedekah ya 100.000 itu atas nama ibu saya. Ini sah, Pak. Kemudian sebagian ulama yang mengatakan boleh karena berkurban itu salah satu jenis sedekah dan sedekah sah kepada orang mati. Makanya kemudian berkurban atas nama seseorang yang sudah meninggal sah. Dan ini pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi dan mazhab Ahmadi. Jadi seperti itu.
Jadi ini terjadi perbedaan pendapat kalau seandainya orang yang meninggal tidak berwasiat. Terjadi perbedaan pendapat tadi yang seperti saya katakan. Bisa dipahami, Pak? Kalau Ustaz, Kalau yang dipahami. mungkin bisa dipahami juga. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada waktu 5 menit lagi, 1 atau 2 pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Kalau saya jelaskan lagi, ada beberapa hal. Misalkan ada berkorban ini banyak jadi ya, misalkan orang dalam satu keluarga dia berkorban sapi. Cuman karena dia ingin mendapatkan hutan kolektif ya, hutan kolektif sehingga kemudian menyebutkan nama keluarganya. Seharusnya kan 7 nama ya. 7 nama, tetapi baru ada 4 orang. Akhirnya dibiarkan saja ataukah dikasih nama lain. Di sini dalam mazhab Syafi'i dikatakan kalau misalkan itu hanya namanya 4. Apa? Karena kalau sudah kolektif al-ishtirak namanya sepertujuh ya, sepertujuh. Kalau kurban hanya 4 orang, maka sudah terhitung kurban kan 4/7. Sehingga dalam mazhab Syafi'i yang 3/7 itu dikatakan hitungannya sodakoh. Lalu sebaiknya bagaimana? Maka sebaiknya cari nama yang lain. Sebaiknya cari nama yang lain. Jadi cari nama sehingga namanya menjadi 7 orang. Itu salah satu cara bagaimana agar kurban itu tidak menjadi sodakoh sayang Pak dagingnya. Jadi beda pahala sodakoh dengan pahala berkurban. Ini kemudian masalah yang pertama saya masalah kolektif. Bagaimana cara misalkan perubahan berkurban ya atas nama perubahan, maka sebaiknya dipilih nama 1 orang. Dipilih nama 1 orang, kemudian mengatasnamakan orang tersebut. Jadi hitungannya apa? Seluruh kolektif 20 tadi yang kemudian dia mengumpulkan uang, dia mendapatkan pahala bersodakoh, kemudian nama orang tadi akan mendapatkan pahala dia berkurban. Pahala berkurban. Jadi seperti itu. Biasanya disiasati dengan model seperti itu. Agar dia bisa mendapatkan kurban. Dan terakhir ya, keutamaan orang berkurban. Orang berkurban pertama adalah kurban yang pertama ada unta. Yang paling utama adalah sapi. Kemudian yang ketiga adalah kambing. Kemudian keutamaan selanjutnya yang keempat adalah yang kelima urutan terutama adalah kolektif sapi. Itu adalah yang mana yang lebih utama, misalkan ditanya seperti itu, mana yang utama antara berkorban dengan kolektif sapi, secara fikih utama berkorban 1 kambing dibanding dengan kolektif itu. Kalau kita berbicara tentang fikih ya, jadi seperti itu. Itu alasannya kenapa? Kalau kan bahwasanya dalam sebuah kitabnya keutamaan berkurban itu kan mana setiap bulu-bulunya itu akan mengangkat derajat dosa-dosanya. Jadi jumlah bulu yang ada itu sebanyak itulah pahala yang dia dapatkan. Dosa dihapus oleh Allah SWT. Tetesan darahnya sudah sampai kepada Allah SWT. Diterima oleh Allah begitu cepat sekali, secepat apa? Sebelum tetesan darah ke tanah, maka sudah sampai kepada Allah SWT. Di sini, kenapa kemudian orang berkorban aktif sapi? Karena pembagian tadi, Pak. Karena pembagian kambing, tetesan darahnya sendiri
Sedangkan kalau sapi bertujuh. Itu salah satu. Kemudian hikmah kedua, berkurban itu nanti dalam sebuah riwayat dikatakan kelak akan menjadi kendaraan seseorang untuk melewati Shirathul Mustaqim. Sebuah jembatan. Jembatan yang sangat tipis, sangat kecil, lebih kecil dari rambutnya. Yang di bawahnya adalah neraka. Maka ketika seseorang berkurban, dia memiliki kendaraan yang dipakainya. Lebih utama mana, Pak? Misalkan seorang naik sapi bertujuh atau kambing sendirian. Lebih baik kambing sendirian, ya kan? Jadi seperti itu. Itu lama seperti itu. Jadi itu gambaran singkat dari berkurban, fikih berkurban. Mungkin itu mudah-mudahan Allah berkemanfaatan bagi kita semuanya. Masya Allah. Ini waktu sudah pas menunjukkan pukul. Ustaz, kami di sini udah pukul 5. Untuk menyampaikan ikhtitam sekaligus doa sebagai penutup acara pada masa. Baik. Alamin. Alhamdulillah ya. 2 hari lagi kita masuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang sangat dianjurkan melakukan amal-amal soleh. Siangnya yang paling baik, yang paling mulia, siang yang paling Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jika dibandingkan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka masih lebih utama seseorang melakukan amal soleh bulan Dzulhijjah. Awal bulan Dzulhijjah. Dan jadi sangat dianjurkan di hari-hari ke depan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kita hari-hari tersebut, dan puncaknya adalah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu dengan berkurban sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Baik, kita sebelum berdoa, ya, kita mulai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa karimi 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wal mu'minin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun imama. Allahumma inna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan fid dunya wa hasanah 'adaban. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Dan kepada Ustaz Abdul Khalik yang telah menyampaikan nasihat-nasihatnya dan telah juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Semoga insya Allah menjadi amal jariah bagi Ustaz. Amin. Kemudian jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pula kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti acara Masda pada hari ini. Semoga menjadi amal bagi kita semua, dan semoga nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi dapat kita ambil faedahnya dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat dipertemukan pada acara Masda selanjutnya atau pada kesempatan yang Allah. Akhir kata, marilah kita akhiri acara pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.